Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berbicara tentang Talbis Iblis di dalam bab nyanyian, musik dan lagu atau lagu, musik dan nyanyian. Ya. Berikutnya Ibnu Jauzi menyantumkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berisi larangan terhadap nyanyian dan ratapan. Ya, pertama dalil-dalil Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang haramnya musik, lagu dan nyanyian. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan, berisi petunjuk atas larangan hal tersebut. Ya, ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis." Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, percakapan kosong. Mengenai tafsir ayat ini, para mufassirin menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya dari Abu Sohba, bahwa ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 6 ini, yaitu minan nasi may yashtari lahwal hadis." Ibnu Mas'ud pun berkata, "Demi Allah, itu adalah nyanyian, itu adalah ghina." Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 6 tersebut. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah nyanyian dan sejenisnya atau yang semacamnya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Yasar, ia mengisahkan, "Aku bertanya kepada Ikrimah makna dari lahwal hadis, perkataan sia-sia, percakapan kosong. Dan Ikrimah menjawab, yaitu maksudnya adalah nyanyian." Ya, demikian pula diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Ibrahim An-Nakhai. Mereka menyebutkan yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu lahwal hadis, adalah nyanyian. Itu ayat pertama. Dan ayat ini adalah ayat yang paling sering diangkat oleh para ulama untuk mengharamkan musik, lagu dan nyanyian. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 61, "Wa antum samidun," sedang kamu lengah darinya. Mengenai tafsir ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu berkenaan dengan surat An-Najm ayat 61. Beliau mengatakan maknanya adalah nyanyian berdasarkan dialek suku Himyar. Samadalana, artinya dia telah menyanyi untuk kita. Ya. Mujahid mengatakan itu adalah nyanyian. Wa antum samidun. Ya, orang-orang Yaman mengatakan samada fulan, artinya si fulan bernyanyi untuk kami atau bernyanyi. Ya, jadi ayat ini juga secara isyarat menunjukkan ya tercelanya nyanyian. Ya, tercelanya nyanyian. Demikian juga ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlik." Allah mengatakan, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, yaitu iblis, sanggup ya untuk memperdayanya. Dengan apa? Dengan suaramu. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, pasukan yang berkuda ataupun pasukan yang berjalan kaki.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang iblis untuk mengerahkan pasukannya kepada anak-anak Adam. Ya, dengan suaranya dan dengan membawa pasukannya, yaitu pasukan yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Mengerahkan segala pasukan yang dia miliki, dengan segala kekuatan yang dia miliki, dengan segala keahlian yang dia miliki. Salah satunya adalah bisautika, dengan suaramu. Dinukil dari Mujahid mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Isra ayat 64 tersebut, beliau mengatakan itu adalah nyanyian dan seruling, ya, yaitu firman Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, ya. Dengan suaramu, maksudnya adalah dengan nyanyian dan seruling. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, larangan musik, lagu dan nyanyian, ya, bahwa itu sudah diingatkan dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan semuanya dalam bentuk atau konteks celaan dan larangan, ya, bukan pujian atau bukan sesuatu yang baik. Itu 3 ayat yang sering dibawakan oleh para ulama sebagai dalil haramnya musik, lagu dan nyanyian. Adapun dalil-dalil dari sunnah, beliau menyebutkan di sini beberapa riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika mendengar suara seruling gembala, beliau menutup kedua telinganya dengan jari tangannya serta membelokkan tunggangannya dari jalan. Dan ia berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengarnya?" Nafi' mengatakan, "Iya." Maka Ibnu Umar segera berlalu, hingga aku, yaitu Nafi', berkata, "Aku sudah tidak mendengar suara itu." Barulah beliau menarik jari dari telinganya dan mengembalikan hewan tunggangan itu ke jalan seraya berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mendengar suara seruling gembala. Lalu beliau melakukan seperti yang kulakukan tadi, yaitu menutup telinga, menjauh dari tempat tersebut." Ya, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah melakukan, ya, seperti yang aku lakukan ini. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, jika seperti itu reaksi para salafus saleh terhadap suara yang sama sekali tidak menyimpang dari batas kewajaran, ya, lalu tes bagaimana dengan suara nyanyian dan seruling pada zaman sekarang, yaitu pada zaman beliau, ya. Lalu bagaimana pula dengan yang ada pada hari ini, ya, tentunya itu lebih berat lagi, ya, larangannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, Abdurrahman bin Auf meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ini hadis berikutnya, ya, Nabi mengatakan, "Inna manuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, sautu mizmar inda ni'mah wa sautu rannah inda musibah." Aku melarang dari 2 suara yang bodoh ini dan keji, yaitu suara seruling atau nyanyian saat bersuka cita dan suara kesedihan ketika tertimpa musibah, maksudnya ratapan, ya, jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah nyanyian dan ratapan. Nyanyian pada saat sukacita, ratapan pada saat tertimpa musibah atau pada saat bersedih.